Assalamualaikum Pak Kristanto. Apa kabar hari ini Pak Kris? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Wawan. Kabar hari ini saya baik sekali ya. Oke, Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Kris. Gini Pak Kris, sebelum kita mulai proses coaching ya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat, mengamati proses coaching Pak Kris dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi agar Bapak juga tahu ya nanti bahwasanya ada rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengamati atau mengobservasi dari kegiatan coaching panjenengan. Di mana rubrik ini ya, dan nanti kami harapkan di mana saat Bapak coaching tadi nanti itu Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, di antaranya yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, itu prinsip-prinsip yang kami harapkan sudah Pak Kris kuasai. Dan tentunya saya juga berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu bisa present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya saya harapkan juga nanti dalam Bapak melakukan coaching sudah menggunakan alur tilta dengan runtut, di mana alur tilta ini meliputi ada penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah kira-kira rubrik penilaian yang nanti saya gunakan dalam pengamatan saya di coaching Bapak nanti Pak Kris. Mungkin bisa dipahami Pak Kris ya? Sangat bisa dipahami sekali Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Kris. Kalau begitu selanjutnya sebelum Pak Kris melakukan kegiatan ini, coaching ini, saya punya pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Apakah boleh? Siap, monggo Pak. Oke, baik Pak Kris. Gini Pak Kris, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti Pak Kris? Ya baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ini ada satu yang poinnya, yaitu mengajukan pertanyaan dengan berbobot dan teknik rasa. Ini sangat penting dalam nanti saya meng-coaching sehingga ini yang titik berat saya di situ. Oke, berarti Pak Kris ingin intinya mengembangkan pada mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali. Memang untuk seorang coach memang harus bisa melakukan pengajuan pertanyaan berbobot supaya nanti bisa menggali masalah-masalah dan solusi yang dihadapi oleh coach tadi Pak Kris. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak Kris, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak Kris? Tentunya yang paling utama adalah mendengarkan yang aktif Pak. Jadi nanti saya akan mengeksplor coach untuk menggali permasalahan dan menemukan solusinya, mendengarkan secara aktif itu Pak Wawan. Oke. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak ya, kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur atau indikator ketercapaian apakah yang Bapak dapatkan nanti dalam melihat ketercapaian dari proses coaching nanti Pak? Ya, indikator yang akan saya harapkan dapatkan dari coaching nanti yaitu penerapan delta yang runtut dari tujuan sampai komitmen. Kemudian selain itu adalah menggali percakapan pada selesai sehingga nanti ada solusi yang dapat
apa ya, menyelesaikan masalah yang dihadapi Coach itu Pak Wan. Oke, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait tadi alur cerita yang runtut ya, kemudian bisa menggali, bisa tergalinya informasi dari Coach, semoga bisa tercapai dan maksimal Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Setelah ini silakan nanti Pak Kris bisa langsung untuk melakukan sesi coaching dan coaching. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak harapkan dengan indikator yang terukur yang Bapak tadi sampaikan bisa tercapai dengan baik gitu Pak Kris ya. Terima kasih Pak Wan atas waktunya, dan akan segera saya laksanakan coaching dengan Coach secepat mungkin. Oke, terima kasih Pak Kris. Silahkan dilanjut dengan coaching Pak Kris. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dullah, bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak, tapi bagaimana ya Pak, saya sedikit ada sesuatu ini, saya datang ke Bapak. Jadi panjenengan tadi menyampaikan hari ini akan sharing dengan saya. Kira-kira ada apa Pak Dullah ya kok jalur gunung? Iya, nah. Panjenengan ada unek-unek seperti. Betul Bapak, ada unek-unek yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi begini Pak, ada pembelajaran yang kurang kondusif di kelas terkait dengan perilaku siswa saya. Ada beberapa siswa yang cenderung perilakunya itu menjadikan suasana belajar di kelas kurang kondusif Bapak. Jadi intinya hari ini kita membicarakan, tujuannya adalah kondisi pembelajaran di kelas Anda yang tidak kondusif. Betul gitu, Bapak. Baik Pak Dullah. Kemudian bagaimana hal itu terjadi Pak Dullah? Jadi begini Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi begini, di kelas saya ada siswa kurang lebih 19 anak. Dari 19 itu ada 2 yang boleh dikatakan hiperaktif ya Bapak ya. Dia si Faisal dan Fahri. Ketika pembelajaran itu Bapak, 2 anak ini awal pembelajaran cenderung anak ini bisa mengikuti dengan baik, normal, bisa belajar sampai dengan jam pertama. Tapi ketika agak siang Bapak, Fahri terutama dan Faisal itu cenderung banyak kegiatan yang mengganggu proses pembelajarannya, berlari di kelas, kemudian mengganggu temannya untuk proses pembelajaran Bapak itu. Jadi intinya di awal mungkin anak masih normal lah katanya. Setelah itu mungkin penyebab utamanya Anda bisa pernah mengamati atau melihat penyebab utama yang dirasakan anak. Apa Pak Dullah menurut Anda? Jadi saya terkait permasalahan tersebut Bapak, saya mengamati, menganalisis serta mengobservasi dari kegiatan yang saya lakukan beberapa kali. Memang Fahri itu mengalami demikian karena beberapa hal. Mungkin diantaranya satu, anak didik saya yang 2 itu memang agak lemah dalam membaca. Kemudian ketika belajar session agak panjang, dia itu bosan mungkin Pak dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian di samping itu Fahri itu setelah saya tanyakan ke beberapa teman sekelasnya, memang dari dulu seperti itu, tidak bisa fokus dalam proses pembelajaran. Jadi intinya tadi Pak Dullah ya cukup bagus, Anda sudah melakukan pengamatan, ada rasa kebosanan Pak Dullah ya. Betul. Mungkin dari situ sejauh mana Anda sudah melaksanakan atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi? Iya Bapak, saya sudah mencoba mencari beberapa solusi. Sebetulnya sudah saya terapkan terkait permasalahan yang saya alami. Di antaranya dengan saya melakukan menggali informasi awal terkait siswa tersebut, bagaimana di kelas sebelumnya, kemudian apa kegiatan sehari-hari, bahkan saya menggali informasi kepada orang tua terkait kondisi anak tersebut yang mengalami kesulitan belajar. Seperti itu Bapak. Ya, cukup
apa ya, cukup bagus sekali sebenarnya panjenengan langkahnya sudah berkolaborasi ya dengan guru kelas sebelumnya, juga melibatkan wali murid. Betul Pak Abdullah, apa yang panjenengan laksanakan sudah cukup luar biasa. Kemudian langkah lain yang sudah Anda lakukan apalagi Pak Abdullah? Saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berbeda mungkin Bapak, karena anak didik saya itu mengalami kebosanan ketika belajar di kelas dengan basic kemampuan yang berbeda. Jadi saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang berbeda, sehingga hal tersebut saya harapkan tidak menjadikan anak tersebut bosan ketika belajar dan lebih semangat serta fokus dalam belajar, Bapak. Mungkin itu ya. Terus kedepannya apakah yang Anda rencanakan untuk tindakan konkret? Tindakan mungkin kan yang tadi baru perencanaan. Dan ini rencana aksi nyata yang akan Anda lakukan kira-kira apa Pak Abdullah? Baik Bapak, rencana aksi nyata yang akan saya terapkan ke depan terkait kondisi kelas yang kurang kondusif dengan hasil observasi awal saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan pembelajaran tersebut menyesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, terutama untuk dua anak itu yang memang berbeda secara kemampuan, Fahri dan Faisal. Kemudian saya juga mencoba akan berkolaborasi dengan rekan guru, menanyakan informasi terkait kondisi anak dengan guru, dan merencanakan hal tersebut tentunya dengan bantuan rekan sejawat Pak nantinya. Cukup luar biasa Pak Abdullah. Jadi untuk pembelajaran mungkin yang tepat mengatasi itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Juga panjenengan tadi sudah berusaha melibatkan guru. Kemudian mungkin ada rencana lain Pak Abdullah? Saya akan beberapa rencana tadi Pak, diantaranya tadi yang saya sampaikan menerapkan pola pembelajaran berbeda dengan metode diferensiasi. Juga saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi, karena harapan saya ketika saya mengalami masalah di sekolah, di kelas, setidaknya ada masukan dari stakeholder pemimpin yang ada di sekolah saya, sehingga akan menambah perbaikan ke depan untuk saya, Pak. Cukup bagus Pak Abdullah apa yang sudah Anda rencanakan, terutama yang terakhir tadi semacam refleksi ya, umpan balik apa yang sudah lakukan. Jadi masukan dari teman-teman rekan sejawat juga panjenengan perlukan. Kemudian adakah rencana atau target yang akan Anda lihat dari apa yang sudah Anda rencanakan? Targetnya kira-kira kapan untuk itu bisa kelihatan Pak Abdullah? Baik Bapak, target yang saya rencanakan terkait penerapan pola pembelajaran yang berdiferensiasi yang diterapkan di kelas saya, targetnya saya berharap kondisi kelas saya akan membaik dengan penerapan tersebut, dengan banyak berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Saya rencanakan bulan depan ada perubahan yang positif Pak terkait pola pembelajaran di kelas saya, dan ada arah yang baik sehingga kelas saya cenderung lebih kondusif dan nyaman dalam belajar. Jadi itu ya. Kemudian komitmen atau tanggung jawab yang akan Anda laksanakan terhadap itu? Saya akan tetap berkomitmen melaksanakan rencana awal yang saya susun sesuai dengan analisis yang saya lakukan, sehingga nanti ketika saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada kelas saya, harapan saya kelas menjadi lebih nyaman Pak dan kondusif. Kurang lebih seperti itu. Bagus sekali Pak Abdullah. Semoga apa yang tadi utarakan dan sudah saya dengarkan dan apa yang Anda rencanakan dan seterusnya bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian tadi tetap berkolaborasi dengan sekolah dan teman sejawat, juga harapannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti tadi panjenengan mengatakan bahwa 1 bulan Pak untuk target itu. Harapannya target 1 bulan ada semacam progres perkembangan.
ini bagaimana dalam 1 bulan ini kita akan seperti ini lagi Pak Dullah untuk mereview apa yang sudah panjenengan rencanakan. Bagaimana Pak Dullah kalau kita 1 bulan ini kita berdiskusi lagi? Siap Bapak, saya senang sekali. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya sudah menemukan solusi lebih mantap dengan solusi yang saya ambil ketika sebelum bertemu dengan Bapak. Saya mungkin masih agak bingung ini Pak, ini betul atau salah ini solusi yang saya ambil kira-kira untuk menghadapi permasalahan di kelas saya terkait pembelajaran yang kurang kondusif. Setelah saya berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bapak, saya lebih mantap lagi Pak untuk menerapkan. Sangat bahagia sekali hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, Pak. Kalau begitu monggo panjenengan lanjutkan kegiatannya dan semoga berhasil secara perencanaan, pelaksanaan sampai nanti kami tunggu hasilnya ke depan. Semoga sukses selalu untuk panjenengan. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kris, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak tadi dengan Koci. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan hasil catatan saya tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak? Boleh Bapak, monggo. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi, Pak? Ya. Dalam melaksanakan coaching tadi, saya berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian percakapan kreatif, selanjutnya yaitu memaksimalkan potensi. Kemudian indikator yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama adalah mendengarkan aktif yang tadi sudah disampaikan Coach, kemudian melontarkan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin sudah saya lakukan itu Bapak. Ya. Oke. Jadi Bapak, yang tadi Pak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya tadi, Pak Kris. Jadi tadi sambil saya mengamati, saya ada beberapa catatan. Di catatan saya ini memang Bapak tadi sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Nah, itu tadi terbukti ketika ngobrol tadi itu seperti setara, jadi tidak ada kesenjangan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach tadi, di mana coach tadi berusaha untuk menggali apa yang ada pada dirinya untuk mengeluarkan atau menemukan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga tadi saya amati juga Bapak sudah memberi semacam sudah menampilkan kompetensi inti sesuai dengan rubrik yang saya sampaikan tadi. Bapak juga sudah sudah menerapkan alur cerita dengan runtut, Pak. Tadi saya amati seperti itu. Sehingga setelah saya amati tadi dari si coach tadi dengan memberi pertanyaan berbobot dengan alur yang runtut tadi, si coach bisa menggali solusi dari dirinya sendiri, Pak. Kira-kira tadi itu sungguh secara umum tadi alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa, Bapak. Terima kasih ya. Oke. Nah, Pak Kris, ada pertanyaan dari saya yang terakhir. Yang berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Pak? Ya, mungkin yang perlu saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present. Ini menjadi harapan saya untuk saya kembangkan, karena
bagaimanapun dalam kegiatan kalau kita tidak full dalam melakukan kehadiran penuh akan tidak akan terpotong, tidak mengetahui permasalahan yang runtut, sehingga yang menjadi titik poin dari yang perlu saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh. Dan saya berusaha tadi setelah melaksanakan coaching, saya berusaha nanti dalam 1 bulan ini akan melakukan review apa yang akan dilaksanakan atau progres indikator keberhasilan yang akan diperoleh oleh coach tadi. Itu Pak. Baik Pak Kris, kehadiran penuh atau present itu memang menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak juga hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain, ya, agar Bapak semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya, ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Bapak agar nantinya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Pak, ya, Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta, ya. Tapi tadi secara umum yang sudah Bapak sampaikan sudah sesuai dengan alur tirta, tinggal mempertajam lagi, Pak. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya, baik di pendidikan maupun secara di masyarakat, ya, gitu Pak. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya yang diberikan, dan semoga ke depan kita bisa berkomitmen melakukan perubahan perkembangan di dunia pendidikan untuk kita semua. Terima kasih Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Kris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.